Oke, ini udah agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Karakter masih bulat karena belum ke-download semua. Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist Investigafon. Acop lagi dan lagi handphone tolong. Baru opening mulai lagi Apip handphone. Terima kasih jadi di sini semua handphone bisa. Grup yang sama kebunyi semua tuh handphone, nggak usah dong. Dimana Investigafon kali ini ataupun investigasi kali ini kita nggak akan menginvestigasi seperti biasanya karena gue akan menambahkan sedikit bumbu-bumbu informasi brother yang cukup bermanfaat buat kalian. Yang mana sekarang itu ya brother, handphone 5G itu lagi mulai banyak-banyaknya nih semua brand ngeluarin. Dan yang bakal kita investigasi sekarang adalah sebuah handphone 5G gaming termurah. Terlepas dari kalian agree atau tidak, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan kita akan buka dulu ya bro. Katanya sih ya, si Poco X3 GT ini tuh performanya tuh lebih bertenaga gitu loh, cop, lebih powerful. Yang mana memang kenapa gue bilang powerful? Karena si Poco X3 GT ini merupakan smartphone pertama, brother, yang menggunakan chipset MediaTek terbaru, yaitu MediaTek Dimensity 1100. Fabrikasinya 6 nanometer. Keren gak sih, brother? Yang mana pastinya ini tuh lebih hemat baterai dan lebih powerful seperti yang gue bilang tadi. Di bagian bawahnya ini terdapat kepala charger, outputnya 67 watt. Baterainya sendiri untuk si Poco X3 GT ini 5000 mAh brother. Nah katanya sih ya pihak Poco itu mengklaim untuk Poco X3 GT ini tuh bisa terisi full selama 43 menit dari 0 sampai 100%. Ini USB Type-C ya, kabelnya dapat. Mungkin banyak dari kalian ya yang masih bertanya-tanya bedanya apa sih Poco X3 GT sama Poco X3 NFC atau Poco X3 Pro. Ini tuh lebih ke paket lengkap gitu loh, mereka mendisclaimernya. Karena nih performanya oke, buat gaming juga oke, fotonya oke, dan baterainya tuh juga lebih awet gitu bro. Oke, kita bakal hands on dulu, Acop bisa maju ke depan seperti biasa. Yang mana di sini tuh terdapat konfigurasi triple kamera. Brother, main kameranya punya resolusi 64 megapiksel, kemudian ada lensa ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel, brother, including sama LED flash. Oke, sekarang kita bakal beralih ke bagian depan, tapi gue nyalain dulu unit dari device-nya. Now ataupun sekarang, anjay. Kita bakal lihat ke bagian setting seperti biasa, ciri khas Investigafon. Bewok akan masuk ke tentang ponsel. Seperti yang sudah gue mention di awal ya, bahwa untuk Poco X3 GT ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1100, brother. Kemudian untuk sistem operasinya berjalan di versi MIUI-nya ini 12.5.2 lebih tepatnya. Dan ini penyimpanannya untuk RAM-nya itu ada 8 GB, brother. Kemudian internal storage-nya ada dua pilihan, sebenarnya 128 GB atau 256 GB seperti yang Bewok pegang sekarang. Oke, sekarang kita akan sedikit ngebahas masalah MediaTek dulu kali ya, brother. Mungkin dari lo semua sometimes masih ada yang meragukan ketangguhan dari chipset MediaTek. Bahkan ya brother, faktanya ini gue agak sedikit tercengang sih setelah tahu bahwa MediaTek ini ternyata dia tuh sebagai pemimpin chipset nomor 1 di pasar dunia gitu loh bro. Sampai kuartal pertama di tahun 2021 ini. Karena memang pertumbuhannya tuh stabil banget dari kuartal ketiga di tahun lalu. Dan asal lu tahu ya, pendapatannya sampai di kuartal pertama tahun 2021 ini itu berapa cop tebak? 3,8 miliar US dollar. Kalau pakai kalkulator dikursin rupiah, itu mungkin nolnya bisa sampai offset kali ya. Dan itu tuh meningkat sekitar 77,5% dan penyumbang total 16% pendapatan, dan ini tuh kayak meningkat lagi 42% compare di periode yang sama di tahun yang lalu gitu loh. Nah, dalam keluarga chipset 5G, perusahaan ini tuh telah menjual kurang lebih 45 juta chip Dimensity. Kalau misalkan lo ingat, startnya tuh mulai dari yang 1000, 1000 plus, kemudian ada lagi 800, 800U, ada lagi 820, ada lagi 720, dan Dimensity 700 di tahun yang lalu.
Baiklah brother, sekarang kita masuk ke sekilas info investigasi. Yang mana MediaTek Dimensity 1100 telah mengemas chip octa-core terintegrasi 5G ini dengan 4 core ARM Cortex A78 performa super di antara teknologi terdepan dan inovasi uniknya. Sekaligus nih juga mencapai efisiensi daya terdepan di kelasnya dalam desain 6 nanometer yang canggih. MediaTek Dimensity 1100 dikemas dengan CPU octa-core yang menampilkan 4 super core, prosesor ARM Cortex A78 hingga 2,6 GHz. Kemudian desain octa-core-nya nih yang kuat didorong dengan kinerja memori dan penyimpanan yang sangat cepat brother. Dengan memori quad channel hingga 16 GB dan USF 3.1 dual channel yang dapat memberikan throughput data yang sangat besar. Peningkatan penghematan daya MediaTek 5G Ultra Safe bekerja dengan jaringan 5G standalone dan juga non-standalone. MediaTek Dimensity 1100 memimpin industri dengan penggunaan daya yang lebih rendah di lingkungan jaringan 5G standalone dengan penghematan daya hingga 82% dibandingkan alternatif pesaing. MediaTek Dimensity 1100 adalah chip 5G pertama yang menyediakan True Tone 5G SIM, 5G SA plus 5G SA. Konektivitas dual 5G standalone memberikan pengalaman penggunaan 5G yang lebih konsisten dengan layanan panggilan suara dan video kualitas terbaik melalui kedua koneksi seluler, brother. Baiklah brother, sebelum kita tes performa jauh lebih dalam, gue akan tes dulu kameranya. Acop mungkin boleh mendekat, yang mana seperti gue mention di awal tadi, ini handphone gak cuma buat gaming doang. Kita coba yang default dulu, setelah itu Beok bakal coba yang 64 megapikselnya nih. Ini yang biasanya dulu ya, di dalam ruangan dulu ya, nanti gue juga bakal ngasih lo semua sampling foto di luar ruangan. Ini kita foto dulu mode yang biasa. Setelah mode yang biasa, gue bakal pakai yang 64 megapiksel. Kita bakal coba lihat perbedaannya ya bro. Ini yang mode biasa default, ini zoom in. Kita zoom out lagi, terus kita coba zoom in yang 64 megapiksel. Tuh, kelihatan nggak? Lebih detail. Karena memang cakupannya tuh lebih luas gitu loh bro, jadi tuh titik-titik pikselnya tuh jadi lebih oke untuk yang 64 megapiksel. Nah, gue bakal coba 8 megapiksel ultra wide-nya nih Cop. Nih ya, kita coba dulu 8 megapiksel ultra wide. Nah ini tuh berfungsi banget buat lo semua yang pengen foto-fotonya tuh cakupannya lebih luas gitu loh, lebih wide. Nih. Nah setelah ultra wide, Beok bakal coba 2 megapiksel makro kameranya bro. Tuh ya. Cakep ya? Padahal ini di dalam ruangan loh. Tuh makronya. Iya, lebih itu banget. Iya, detailnya tuh dapat banget. Lanjut deh, sekarang Beok bakal coba video. Nggak coba sih, mungkin gua kasih tahu kalau semua kali ya, kalau Poco X3 GT ini bisa merekam video format 4K dengan 30 fps bentuknya dan oke-nya lagi ya Cop, ini tuh ada stabilisasinya. Dan yang lebih gue suka lagi, ini tuh ada di sini lu masuk ya, di sini tuh ada time lapse. Yang mana time lapse-nya ini kecepatannya tuh bisa lu atur sendiri tuh. Start dari 4 kali sampai 1800 kali. Selain itu ada juga mode yang namanya vlog mode. Nah, banyak banget pilihan-pilihannya tuh yang bisa lu pakai template-nya. Jadi lu semua nggak harus capek-capek ngedit dan segala macam. Ntar bakal gua kasih lihat ya hasil dari vlog mode-nya. Sekarang waktunya kita akan mengetes performa dari MediaTek Dimensity 1100. Untuk skor AnTuTu benchmarknya, Poco X3 GT bisa menghasilkan 522.550 poin guys. Yang mana ini merupakan poin di atas rata-rata sih untuk handphone sekelas ini dan harga segitu ya brother. Kemudian untuk 3D Mark-nya, Doski ini dapat skor overall-nya itu 3.987. Nah gamenya ini kita bakal main Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty, sama Genshin Impact. Ini kan yang kalian mau, si Genshin Impact. Oke, lanjut aja. Kita main Mobile Legends dulu kali ya, 10 menit. Kita bakal Mobile Legends. Kita bakal main Mobile Legends, brother. Ini stopwatch-nya udah Beok sediakan. Mobile Legends kita buka aplikasinya.
baterai awalnya, Cop. Tuh 89% ya, kelihatan? Yang mana kita mainnya di ruangan ber-AC, ini kecerahan rata kanan. Volumenya juga bakal gua mentokin ke rata kanan. Suhunya bang, jangan lupa bang. Oke, siap. Suhunya bakal kita cek belakangnya. Yang mana suhu awalnya 27,6 derajat Celcius. Oke. Kita start dari sekarang. Makan tuh, majuin. So far sih smooth ya bro, nggak ada frame drop di awal-awal game gue main. Lancar-lancar aja. Ah, kabur dia. Ah. Kita stop dulu sebentar ya brother. Sudah 10 menit. Oke, kita bakal lihat resultnya. Untuk baterainya tadi kan 89% ya. Ini sekarang posisi akhirnya 86%. Berarti selama 10 menit gue main, baterainya itu berkurang sekitar 3%. Betul ya? Oke, sekarang suhunya kita cek. Tadi kan 20 berapa, Cop? 20, nah ya segitulah kurang lebih. Nah, sekarang suhu akhirnya itu 32 derajat Celcius. Lanjut, dari Mobile Legends, kita langsung akan main PUBG Mobile. Tadi suhu awalnya berarti ngikutin yang tadi ya, Cop? 32 derajat Celcius ya. Ini startnya sekarang 85% ya bro. 85%, ini stopwatchnya mati. Apip, oke udah bisa. Kita start, main. Rata kanan semua ya, ini audio rata kanan. Kecerahan juga rata kanan, masih. Tuh, smooth bro. Tuh, lihat. I'm really sorry. Wow, terjadi perperangan. Ntar dulu sebentar ya. Ah! Ya Allah, gue kaget Jo, dia di atas. Kurang lebih seperti itu brother, sudah 10 menit dan sisa baterai akhirnya adalah 82%. Tadi kita startnya 85 ya, berarti ini sama, berkurangnya 3% juga. Dan suhu akhirnya, tadi kan 32. Nah sekarang suhu akhirnya adalah 35 derajat Celcius brother. Lanjut, setelah ini kita bakal main, gua close dulu ya. Gua close, kita bakal main Call of Duty Mobile. Lupa nih, stopwatch sudah gue jalanin. Kita mulainya di 81% ya brother. Dengan suhu suhu awalnya tadi ngikutin yang tadi, 35. Oke, gue kecilin dulu ya, 81% baterainya, suhu akhirnya tadi kita ngikutin yang 35. Dapat. Tuh. Jangan panik. Slow. Sudah brother, kurang lebih 10 menit kita main C2M dan kita bakal lihat resultnya. Ini baterai akhirnya 78%, berarti berkurangnya 3% juga ya selama 10 menit main CODM. Dan suhu akhirnya adalah 36 derajat Celcius. Dan ini adalah ujian sesungguhnya setelah runtutan gaming tadi kita lakukan, karena berikutnya Beok akan main Genshin Impact brother. Ini Beok buka Genshin Impact-nya, kita start dari 0 lagi. Kita bakal start dulu. Ini baterai awalnya 77% ya bro. Rata kanan 77%. Oke. Belum nih, belum ada patah-patah. Tuh mulai dikit doang sih patah-patahnya, kayak dek gitu. Hai, assalamualaikum. Kurang lebih 10 menit sudah, dan tadi kondisi baterainya berapa? Sekarang kondisi akhirnya 72% brother. Dan ini udah 10 menit lebih. Langsung Bewok cek dulu suhunya brother. 39 derajat Celcius. Iya, karena memang game Genshin Impact sebagai penutup ini memang berat ya brother.
Bagaimana brother setelah Beok paparkan semuanya, kita investigasi yang bener-bener investigasi jauh lebih dalam semua performa, kualitas kamera, layar dan lain sebagainya. Apakah kalian masih meragukan kemampuan dari MediaTek Dimensity? Iya, kalau iya coba tolong langsung aja tulis alasan kalian di kolom komentar. Kenapa ya gegaranya? Enggak. Kalau enggak berarti agree, karena menurut gue nih ya, personally ya, in my opinion, anjay. Poco X3 GT ini, menurut gue sih kualitas layarnya tuh oke, smooth banget pas gue juga main game. Kemudian juga kualitas kameranya bisa dibilang oke juga ya brother, dengan beberapa fitur yang dia miliki, dengan beberapa fitur bener ya, yang dia milikin. Kemudian skor atau benchmarknya juga seperti yang gue mention di awal, ini di atas rata-rata ya brother. Menurut gue ini tuh udah juara sih, gue gak ngerti lagi brother, apalagi kan biasanya ya chipset MediaTek Dimensity itu kan terkenal lebih terjangkau, dengan harganya benar-benar affordable. Pas banget buat kalian kaum mendang-mending menurut gue, karena udah terakomodir gitu loh brother. Tapi ini in my opinion, kalau opini kalian beda ya monggo aja langsung sharing di kolom komentar. Tapi yang jelas gue udah nyobain semua bro, gue udah experiences langsung gitu, bukan sekedar kata-kata gitu loh. Semoga video investigasi kali ini benar-benar bisa menambah pengetahuan kalian, knowledge, kemudian bisa menambah ataupun mencerahkan kalian buat lo semua yang memang pengen beli sebuah smartphone dengan chipset Dimensity, apalagi 1100 yang kayak gini nih. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum.